Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal ahli wal ansari wat tabi'in ma'ruf sunnah hadal musannif kitab Hidayatul Hidayah Imam Ghazali nafa'ana Allah ta'ala wa bi ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adabu ma ba'da tulu'i syamsi ila zawali. Fa idza tala'at asy-syamsu wartafa'at qadra rumhin. Faidha tola'at syamsuh, apabila terbit matahari, wartafa'at qatra rumhin, dan tingginya seukuran satu tombak. Fasolli rok'ataini, maka sholatlah 2 rakaat. Wadzalika inda zawali waqtil karahati. Wadzalika, dan adapun itu ya wartafa'at qatra rumhin, seukuran satu tombak itu, inda zawali waqtil karahati, adalah ketika keluar dari waktu yang dimakruhkan lisolati, untuk sholat. Fa innaha, adapun fa innaha makruhatun, fa innaha makruhatun, fa inna, sungguhnya salat itu makruhatun, makruh ya, min ba'di faridatis subhi, dari setelah salat subuh, ilartifa'is syamsih, sampai tingginya matahari. Ya, tingginya matahari itu zuhur tamamun nur, sempurnanya sinar matahari itu. Jadi setelah sholat subuh sampai sebelum matahari memang ya seukuran satu tombak, itu dimakruhkan untuk melakukan sholat. Fa idza adhan naharu, apabila sudah naik panasnya matahari itu, wa madha minhu qaribum min rubu'ihi, dan telah lewat kurang lebih sekitar seperempat, ya seperempat siang berarti. Kalau setengah itu kan setengah hari itu kan jam 12. Kalau seperempat ya mungkin kurang seperempat, sekitar jam 8 itulah. Fasolli sholatad duha, maka sholatlah sholat duha, arba'an, 4 rakaat, au sittan, atau 6, au samaniyatan, atau 8, masna, dengan 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi sholat duha itu ya bisa 4 rakaat, tapi tetap dipisah dengan salam, atau 6 atau 8. Faqad nukilat hadhil a'dadu, maka sungguh dinukil hal ini, a'dadu kulluha, jumlah itu maksudnya 4, 6 atau 8 rakaat itu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu khairun kulluha, ya salat itu baik semuanya, terserah arba'an au sittan au samaniyatan, itu baik. Faman syaa falyastakthir wa man syaa falyastaqlil, ya maka terserah orangnya mau ngambil yang banyak apa mau ngambil yang sedikit rakaatnya. Falaisa baina tulu'i syamsi waz zawali, tidak ada di antara terbitnya matahari dan tergelincirnya, artinya dari pagi sampai duhur ya, zawal, tergelincirnya matahari. Rotibatun minas sholati illa hadhihi, tidak ada
amalan atau sholat ya yang pahalanya sebaik sholat duha. Dari pagi sampai duhur, sampai tergelincirnya matahari, itu tidak ada yang sebaik sholat duha. Fama fadula anha min awqatika, fama fadula anha min awqatika, dan selebihnya waktu dari sholat duha itu, falakah fihi arba'u halatin, maka gunakan kepada 4 perkara. Jadi mulai dari pagi sampai duhur, zawalus syamsi, tergelincirnya matahari, itu tidak ada sholat yang sebaik sholat duha untuk diamalkan. Baik itu 4 rakaat, 6 ataupun 8. Tapi intinya harus masna-masna, dari 2 rakaat dipisah. Lah selebihnya dari itu, maka auqatika, ya selebihnya waktu dari itu, falaka fihi arba'u halatin, maka gunakan waktumu itu kepada 4 perkara. Al-halatul ula wahiyal afdalu, perkara yang pertama, wahiyal afdalu, ini adalah yang paling utama. Apa antasrifahu fi talabil ilmin nafi' fid dini, gunakan waktumu fi talabil ilmin nafi' fid dini, di dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi agama, di dalam agama. Dunal fudulil ladzi akabban nasuh, tidak seperti yang dimaksud manfaat ya, artinya kebalikannya. Yang membalikkan an-nasuh, apa siapa manusia, alaihi atas, ya atas ilmu itu, atas ma itu, wasammahu ilman, dan menamakan ilmu yang manfaat. Jadi maksudnya fi talabil ilmin nafi, artinya benar-benar menuntut ilmu yang manfaat secara agama, tidak sebagaimana yang dianggap manusia, dianggap manfaat oleh manusia yang sebenarnya tidak paham terhadap ilmu yang manfaat itu. Nanti biar lebih rinci. Wal ilmun nafi, dan ilmu yang manfaat itu huwa ma yazidu, adalah bertambahnya fi khaufikah, di dalam ketakutanmu minallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Nah ini ciri-ciri ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu apabila ilmu itu menambah kamu ini takut kepada Allah ta'ala, itu ilmu manfaat. Makanya kata Nabi itu, ketika cara memprediksi ya, cara mendiagnosa ilmu kita itu bermanfaat atau tidak, maka kata Nabi, jika hari ini la yazdad bihi ilman yuqarribuni ilallahi azza wajal, jika hari ini kita ini tidak lebih baik kepada Allah dibanding hari kemarin, maka fala burik li fitul isyamsi dzalikal yaum, maka jelas hari ini berarti ilmu kita sudah tidak barokah. Itu diagnosanya kata Nabi. Jadi dibanding dengan hari kemarin. Makanya di sini ilmu yang nafi itu, yang manfaat adalah ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala, bertambahnya kita takut kepada Allah ta'ala. Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika, dan bertambah di dalam penglihatan bi uyubi nafsika, terhadap kesalahan ataupun dosa-dosa diri sendiri. Artinya ilmu yang manfaat, ilmu yang nafi itu menjadikan kita ini semakin merasa bahwa diri ini terlalu banyak dosa dan terlalu banyak salah. Jadi tidak sempat memikirkan kesalahan dan dosa orang lain, introspeksi. Jadi lebih banyak berpikir tentang diri sendiri, terutama tentang kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika, dan bertambah akan kemakrifatan di dalam beribadah kepada Allah. Lah untuk pengertian makrifat,
Ini harus benar hati-hati mendefinisikan. Jadi pengertian makrifat itu bukan berarti mengetahui atau bisa melihat kepada Allah, tidak. Karena nanti kalau kita mempunyai pengertian makrifat itu tahu dan bisa melihat kepada Allah, maka saya jamin gagal keimanan kita, kafir kita. Maka bagaimana pengertian makrifat? Makrifat ini yang sederhana seperti ini pengertiannya. Jadi kita ini mampu mengkoordinir, mampu menguasai ataupun mampu mengatur seluruh organ-organ kita agar bagaimana seluruh organ kita ini, jasmani kita ini menjadi pendukung kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh seperti ini. Kalau orang yang biasa, yang tingkatan umum ya, yang amlah, yang awam, pergi ke masjid, maka sampai di masjid akan merasa bangga, akan merasa bersyukur karena masih bisa melakukan sholat. Lah itu untuk tingkatan-tingkatan yang awam. Tapi kalau orang makrifat itu beda lagi. Berangkat ke masjid itu tidak langsung bersyukur karena sudah sampai di masjid untuk apa? Untuk melakukan sholat. Tapi yang difikirkan dulu, ya alhamdulillah tadi saya disiapkan oleh istri makanan. Istri saya sehat sehingga bisa menyiapkan makanan kepada saya. Dan alhamdulillah saya bisa makan dengan selera yang baik, diberi selera makan yang baik oleh Allah. Sehingga dengan makan itu, ini cara berpikirnya orang makrifat. Sehingga dengan makan itu saya dikuatkan, kaki saya kuat, badan saya kuat untuk berjalan, untuk pergi ke masjid. Sehingga di masjid saya bisa melakukan sholat dan beribadah kepada Allah. Jadi semua tidak ada yang lepas dari rasa syukur kepada Allah. Itu hitung-hitungannya orang makrifat. Jadi jangan diartikan makrifat ini langsung bisa melihat Allah, jangan. Batal nanti keimanannya. Jadi intinya makrifat itu ya hanya bisa menguasai nafsu kita lah. Bisa mengontrol, bisa mengendalikan. Makanya kalau kata Imam Ghazali juga di keterangan di kitab lain itu, orang makrifat itu harus bisa mengendalikan nafsu-nafsunya. Jadi kalau mau makan ya silahkan makan, tapi jadikan makan itu sebagai wasilah, sebagai perantara agar bisa kuat untuk beribadah kepada Allah. Itu orang makrifat. Apakah tidak boleh bekerja? Kata siapa? Orang makrifat silahkan. Punya harta silahkan, numpuk harta silahkan, tapi jadikan harta itu sebagai ladang amal soleh. Itu bedanya orang makrifat. Jadi semua itu dijadikan perantara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan lantas harus berzikir mengurung diri, tidak. Makan ya minum ya silahkan. Intinya harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hitung-hitungannya orang makrifat. Wa yuqallilu min rubatika fid dunya, dan mengurangi kesenangan terhadap dunia. Ilmu yang manfaat. Wa yazidu fi rubatika fil akhirati, dan menambah kesenangan kepada akhirat. Wa yaftahu basirataka bi afati a'malika, wa yaftahu, dan menjadi kunci ya, pembuka. Ilmu yang manfaat itu akan menjadi pembuka basirataka, pengetahuanmu, bi afati a'malika, kepada penyakit-penyakit amalmu. Penyakit-penyakit amal itu ya seperti riya, itu penyakit-penyakit amal. Hatta tahtariza, sehingga bisa menghindar minha, dari penyakit itu. Wa yutli'aka ala makaidi syaitani, dan sadar, bisa menyadarkan kepada engkau ilmu yang manfaat itu, ala makaidi syaitani, atas rencana buruk setan, wa gururihi wa kaifiyati talbisihi, dan tipuan-tipuannya. Hanya sadar kita. Kalau sudah riya, berarti kita sudah akan tergoda oleh setan. Wa kaifiyati talbisihi ala ulama isu, dan tipu muslihatnya kepada ulama su. Nah, ulama su itu orang yang berilmu tapi ya buruk. Hatta aradohum, sehingga menampakkan atau menjadikan hum kepada ulama su itu, siapa setan,
limaktillahi ta'ala wa suhtihi, masuk pada perangkap atau masuk pada kategori yang akan dibenci dan dimurkai oleh Allah. Haitsu akalud dunya biddini, di mana ulama su itu mencari dunia dengan menjual agama. Wattakhadul ilmah zari'atan wa wasilatan ila akhdhi amwalis salatin, dan menjadikan ilmu sebagai alasan wa wasilatan dan perantara ila akhdhi amwalis salatina, untuk mendapatkan hartanya para penguasa. Jadi banyak orang berilmu itu, orang alim itu, yang hanya ilmunya itu dijadikan perantara untuk menggerogoti atau mendapatkan cuan dari para penguasa. Itu ulama su, kata Imam Ghazali di sini. Ini saya teringat dengan sejarahnya, Allah maghfirlah wa yarhamnya, Kyai As'ad Syamsul Arifin. Beliau itu memang punya prinsip, sepanjang hidupnya memang tidak berkenan masuk ke rumah pejabat. Kayak saat ini tidak pernah, beliau memang sudah punya prinsip tidak akan pernah masuk ke rumah pejabat, terkecuali memang untuk kepentingan kemaslahatan umat seperti kepentingan NU dan lain semacamnya. Tapi yang menarik, Kyai As'ad ini kalau masuk ke rumah pejabat itu biasanya kakinya dimasukkan dari yang kiri dulu. Jadi seperti masuk ke kamar mandi Kyai As'ad ini. Artinya memang untuk kepentingan pribadi Kyai As'ad tidak mau masuk ke rumah pejabat, tapi untuk kepentingan umat, nah Kyai As'ad ini ya berkenan. Tapi biasanya masuknya dari menggunakan kaki kiri dulu katanya. Penguasa-penguasa pada zaman itu ya, karena memang luar biasanya kan. Jadi tidak boleh kita berdalihkan ilmu dan agama hanya untuk mendapatkan cuan, untuk menggerogoti harta penguasa, harta pejabat lah. Tanya para sultan, itu tidak boleh. Wa akli amwalil auqafih, dan makan harta wakaf, wal yatama, makan harta yatim, anak yatim, wal masakin, dan hartanya hak-haknya orang miskin. Wa sarafa himmatahum, dan menghabiskan tenaganya, tulanaharihim, sepanjang hari, ila talabil jahi wal manzilati fi qulubil khalqi, ila talabil jahi, untuk mencari pangkat, wal manzilati fi qulubil khalqi, dan mendapatkan kedudukan di hatinya manusia, wattarrahum, dan menjadi terpaksa, memaksakan diri ya, dzalika ila muraati wal mumaratih, untuk menunjukkan keahliannya, wal munaqashati fi kalami, dan kepandaian di dalam berbicara, wal mubahati, dan menjadi bangga-banggaan. Nah, kalau orang berilmu hanya disibukkan untuk mencari pangkat dan kedudukan di hadapan manusia, hanya untuk mencari simpatisan manusia, simpati manusia lah, makhluk ya, fi qulubil khalqi, maka itu termasuk ulama su, berarti bukan manfaat ilmunya. Yang mana ulama su ini seperti pembahasan di awal-awal, itu menjadi kekhawatiran Nabi melebihi kekhawatiran Nabi terhadap Dajjal. Intinya yang hanya menjual agamanya orang seperti ini. Jadi tidak boleh berilmu, mencari ilmu hanya bertujuan untuk mendapatkan penghormatan dan pangkat di hadapan manusia. Wa hadzal fannu minal ilmin nafi'. Nah, dan rincian-rincian tentang ilmu yang manfaat, qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin. Aku menjelaskan, kata Imam Ghazali, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa in kunta min ahlihi fahassilhu. Fa in kunta min ahli, dan jikalau engkau memang termasuk orang yang ahli, yang senang ya,
fahasilhu maka dapatilah, wa'mal dan amalkan bihi dengan ilmu itu, summa alimhu kemudian ajarkan, wad'u ilaihi dan ajaklah orang lain itu ya untuk belajar itu. Faman alima dzalika, faman alimah orang yang belajar atau yang mengetahui, yang berilmu, wa amila bihi dan mengamalkan bihi dengan ilmu itu, summa allamahu dan mengajarkan, wada'a ilaihi sekaligus mengajak orang ya untuk belajar ilmu itu, fadzalika yud'a aziman maka akan dijuluki atau digelari aziman, azim yang maha, ya bukan yang maha, orang yang besar lah, fi malakutis samawati di alam malakut, bisyahadati Isa alaihi salam sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi orang kalau berilmu terus diamalkan, diketuk tularkan kepada orang lain tanpa memikirkan imbalan, tanpa memikirkan hal-hal dunia, maka akan mendapat lakop, akan dipanggil azim, orang yang besar di alam malakut, ya di alam akhirat tentunya. Fa idza farata min dzalika kullihi, maka ketika selesai dari belajar ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat, wa farauta min islahi nafsika zahiran wa batinan, dan selesai belajar tentang memperbaiki diri baik secara zahir maupun batin, wa fadula syai'un min awqatikah, dan selebihnya waktu itu, fala ba'sah antastagilah, maka tidak apa-apa antastagilah sibuk bi ilmil madhabi fil fikih, untuk belajar ilmu tentang fikih mazhab ya, tentang mazhab-mazhab di dalam urusan fikih. Li ta'rifa bihil furu'ah, li ta'rifa agar supaya mengetahui bihi dengan ilmu fikih itu, al furu'an nadirotah kepada cabang-cabang agama furu'iyah, an-nadirotah yang asing atau yang tidak terbiasa terjadi, fil ibadati di dalam urusan ibadah, wa tariqat tawassutih dan menjadi dan mengetahui, wa tariqat tawassuti kepada jalan tengah, bainal khalqih di antara manusia, fi husumatih yang istilahnya di dalam perdebatan ya, inda inkibabihim yang disebabkan ala syahwati karena nafsu. Hanya seperti ini. Kita juga diperintahkan oleh Imam Ghazali, disarankan untuk belajar tentang ilmu-ilmu fikih ataupun tentang mazhabul arba ya, perbandingan mazhab. Kenapa? Agar supaya bisa mengetahui, faham juga tentang furuk-furuk di dalam beragama, yang mana ini mudah memang berpotensi terjadi ketika di dalam urusan ibadah. Biar kita tidak mudah biar tidak mudah menyesatkan orang lain juga. Seperti ya diantaranya ya ini masalah ini. Jadi memang ada hal-hal yang berbeda di dalam ibadah yang asing, yang tidak pernah kita temukan. Seperti contoh seperti ini saja. Kita ini kalau ada orang meninggal, itu biasanya disolati jenazah sebelum dikubur ya, solati jenazah. Menyolatkan jenazah ini biasanya kita itu tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ini prakteknya. Yang pertama, banyak orang sholat jenazah itu safnya agak rapat karena memang tidak ada ruku, tidak ada sujud. Terus yang kedua, orang sholat jenazah itu jenazahnya, mayitnya ya, jenazahnya itu biasanya ada di depan, apa ada di samping, apa ada di belakang. Ada di depan biasanya. Tapi ketika ada suatu kelompok atau suatu golongan yang
ketika sholat jenazah, jenazahnya itu ada di belakang, maka itu tidak boleh kita hukumi sebagai aliran sesat. Tapi jangan dipraktekkan. Artinya seperti ini. Syarat wajib sholat jenazah itu bukan jenazahnya harus ada di depan. Dan ini yang berpendapat bukan ulama kaleng-kaleng. Yang berpendapat ini artinya boleh ya. Bisa dilakukan, boleh orang sholat jenazah itu jenazahnya ada di belakang, tidak harus ada di depan. Yang berpendapat ini adalah Jalaluddin Al-Mahalli, termasuk pengarang tafsir Jalalain. Kenapa? Karena alasannya simpel. Buat apa jenazah itu ada di depan? Jenazah di depan itu kan laisat bimanzilatil iman, bukan menjadi imam. Jadi tidak harus ada di depan. Tapi jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan jadi fitnah besar nanti. Ini bicara keilmuan saja. Lah ini termasuk furu'iyah di dalam agama. Cabang-cabang pemahaman agama. Ya tapi memang dari para ulama kita sudah ada di depan seperti itu. Tidak usah dirubah-rubah. Lah ini kan tidak mengganggu kepada syarat sahnya sholat jenazah. Artinya walaupun tidak ada jenazahnya, sholat jenazahnya tetap sah juga. Nah, sama juga seperti kemarin ada pertanyaan, bagaimana karena ini musim ini ya, karena kita masuk pada bulan Ramadan. Apakah benar, ada yang tanya langsung kepada saya, apakah benar ketika sholat tarawih lewat dari 15 hari itu nanti setiap sholat tarawihnya rokaat kedua, yang biasa itu kan ketika rokaat kedua baca surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad. Nah ini ada pertanyaan kemarin, apakah benar ketika sudah lewat 15 hari di dalam sholat tarawih rokaat kedua itu wajib membaca surat apa Lailatul Qadr itu? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Pertanyaannya seperti itu. Saya takut salah mendengar, saya ulangi lagi. Gimana pertanyaannya kata saya? Apakah benar wajib hukumnya membaca Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr? Saya katakan, saya jawab, gak baca juga ada apa-apa kata saya. Artinya seperti ini, bahasa wajib itu yang salah secara fikih. Karena ketika Anda membahasakan itu wajib, maka ketika orang tidak membaca surat itu berarti batal dong sholatnya. Padahal secara rukun, secara ilmu fikih, membaca surat-surat pendek itu ya sunnah saja. Tidak membaca tidak apa-apa. Yang wajib itu ya Fatihah saja. Artinya seperti ini. Maka fikih ini sangat ini ya. Anda kalau bicara dengan orang yang ahli fikih ya, cara fikih itu hati-hati dalam membahasakan. Rentan fikih ini, peka memang. Lah kalau Anda itu pertanyaannya hanya lebih utama atau karena terbiasa, itu tidak ada masalah. Tapi sekali Anda menghukumi itu wajib hukumnya membaca Inna anzalna fi Lailatul Qadr, ya maka Anda akan berperang dengan fikih. Kan jangankan baca sholat tarawihnya saja sunnah. Kenapa Anda menghukumi itu wajib? Tidak bisa, batal secara fikih. Maka hati-hati kalau fikih itu. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, ada juga pertanyaan terkait sholat subuh. Ini juga ada yang tanya kepada saya kemarin. Kayaknya dia dengar ceramah-ceramah. Apakah benar? Ini ada 3 kasus ya, juga dikatakan dengan fikih. Apakah benar ketika sholat subuh itu dilarang membaca surat-surat pendek? Maka saya jawab, ya lagi-lagi jawabannya saya simpel. Gak baca surat-surat, sholatnya tetap sah. Jadi hati-hati, saya sampaikan gini ya. Kalau masalah dilarang, saya lawan orang itu. Tapi kalau bahasanya tentang fadilah, nah itu saya terima. Artinya seperti ini, sholat subuh demi mendapatkan fadilah yang lebih utama, maka disarankan surat-suratnya itu harus surat-surat yang panjang, jangan surat-surat yang pendek. Lah itu boleh masuk itu kepada pembahasan fikih. Tapi sekali Anda mengatakan dilarang, Anda akan melawan fikih. Dan urusan fikih tidak bisa disepelekan. Mohon maaf, orang terkadang sekarang menyepelekan urusan fikih. Wah, apa itu sudah gak?
Tidak betul seperti itu, walaupun seperti itu. Ini ya, hati-hati ya. Saya sampaikan biar Anda tidak enteng dengan fikih. Man tasawwafa faqad tafaqqaha. Man tasawwafa wa lam tafaqqaha faqad tafassak. Orang bertasawuf ya. Man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tafassak. Orang berfikih tapi tidak bertasawuf itu hanya fasik, artinya tidak baik. Tapi sebaliknya Pak, ketika man tasawwafa falam tafaqqaha, orang bertasawuf tapi tidak mau berdasarkan pada fikih, faqad tazandak, bisa kafir kita. Maka hati-hati, karena urusan ibadah ini semua kembali induknya kepada fikih. Terus kasus yang ketiga, ada pertanyaan, ada yang menyampaikan juga, apakah betul puasa itu akan batal dengan adanya 5 hal? Yang pertama berbohong, dan yang kedua apalagi itu kemarin pertanyaannya, berdusta, adu domba. Saya katakan kalau puasanya yang dihukumi batal maka salah, karena yang bisa membatalkan puasa ya hanya makan minum saja. Kalau itu bahasanya fadilah puasa itu tidak didapat 100%, artinya percuma fadilah puasanya karena orang berbohong, iya. Artinya kalau berbohong, bersumpah palsu, adu domba, ghibah, itu hanya akan menggugurkan kepada pahalanya puasa. Puasanya tetap sah. Jadi saya mohon hati-hati di dalam urusan fikih. Udah balik. 2 menit lagi. Jadi itu ya, makanya di sini Imam Ghazali sangat benar-benar memperhatikan, awas hati-hati jika urusan dengan fikih. Terlepas nanti masalah nanti tradisi itu nanti bahasan lain. Yang penting fikih ini loh harus diperkuat, betul-betul diperkuat. Makanya saya pertama, mohon maaf, kemarin ketika dapat berita ada pelatihan dari salah satu pejabat pemerintah, pelatihan tentang kemakmuran masjid. Saya sebenarnya tidak setuju tentang kemakmuran masjid. Saya itu lebih setuju kalau pelatihan tentang fikih ibadah. Karena minimal lah dari pengurus syaraknya. Kita kan juga tidak tahu permasalahan-permasalahan kasus-kasus yang terjadi di dalam, terutama di dalam sholat itu sendiri. Dan itu hanya bisa diselesaikan secara fikih. Tidak bisa kita menurut, tidak bisa. Jangan seenaknya kalau bicara masalah fikih, harus ada dasarnya. Dah. Jadi mudah-mudahan ya barokahnya kita mengaji ini, kita diberikan hidayah oleh Allah, bimbingan, faham kepada ilmu-ilmu fikih dengan perantara apapun lah, dari orang ya, dari guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmu ini juga manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Fadzalika aidan ba'dal faraghi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa hayatan thayyibah wa dzurriyyatan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa qalbin la yasha'u wa du'ain la yusma'u. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha